Ada sebuah kitab yang membuat para ulama-ulama muslim di abad pertengahan terjebak dalam dilema. Karena kitab itu ditulis oleh seorang imam yang sangat terkenal, yaitu Imam As-Suyuti. Ulama-ulama yang menentang isi dari kitab itu juga tidak kalah menterengnya. Mereka adalah Ibnu Katsir, Al-Sankaiti, Ibnu Al-Qayyim, dan Al-Sakawi, yang mana mereka semua itu adalah ulama-ulama yang juga sangat dipercaya. Nama kitab yang sangat ditentang itu adalah Al-Hawi, salah satu kitab yang telah selesai dituliskan oleh Imam Al-Suyuti, di antara ratusan kitab lainnya selama hidupnya. Ada satu hadis dalam kitab itu yang membuat ulama-ulama pada zaman itu secara mayoritas mempertanyakan keabsahannya. Dan isi dari hadis itu adalah la yamkinu antakuna muddatu aufan wa khamsami'atin aslah. Tidak mungkin umur umat Islam lebih dari 1500 tahun. Selain hadis itu, masih ada beberapa perhitungan lain yang jika dipikirkan lebih mendalam, hasilnya sangat mengejutkan, yaitu sangat mendekati, bahkan sama persis dengan apa yang dituliskan oleh Imam As-Suyuti. Pembahasan kali ini akan membawa kita semua untuk berpikir bahwa kita tidak akan selamanya berada di dunia ini. Karena tidak akan lama lagi, semua yang kita punya ini akan hancur hanya dalam satu tiupan sangkakala. Imam As-Suyuti lahir setelah maghrib malam Ahad pada permulaan bulan Rajab tahun 849 Hijriah atau Oktober 1445 Masehi di Kairo, Mesir. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabikuddin Jalaluddin Al-Misri Al-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Ashri. Sedangkan As-Suyuti berasal dari nama tempat dia dilahirkan, yaitu Al-Asyut atau juga dikenal dengan As-Suyut. Dalam karyanya yang berjudul Husnul Mudarahah Ti Takrih Mis wal Kahirah, kakek buyutnya yang bernama As-Saik Al-Himam adalah seorang pembesar tarekat pada masanya. Sedangkan leluhur yang lainnya kebanyakan berprofesi sebagai seorang hakim dan seorang pedagang. Dan dia mengenal ayahnya sebagai seorang pengajar ilmu agama yang tersohor di daerahnya. Sejak lahir, ayah Imam As-Suyuti telah mendapatkan isyarat bahwa sang buah hati akan menjadi ulama besar pada masanya. Menjelang kelahirannya, ayah Imam As-Suyuti sedang membutuhkan sebuah kitab, maka ia pun memerintahkan istrinya untuk mengambilkan kitab tersebut di ujung perpustakaan pribadi di rumahnya. Ketika sedang mengambil kitab itu, sang istri mengalami rasa sakit hendak melahirkan, dan setelah itu, Imam As-Suyuti lahir di antara kitab-kitab yang ada di perpustakaan itu. Dan semenjak saat itu, Imam As-Suyuti kecil dijuluki dengan Ibnu Al-Kutub, atau anak kitab-kitab. Di masa kecilnya, Imam As-Suyuti pernah dibawa ke hadapan seorang wali agung negara Mesir yang bernama Syekh Muhammad Al-Mazzuh bertujuan untuk didoakan. Berkat doa sang wali dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam As-Suyuti mendapatkan keberkahan ilmu yang luar biasa di dalam hidupnya. Pada umur 5 tahun, sang ayah meninggal dunia sehingga ia tumbuh dalam keadaan yatim. Setelah itu, ia berada di bawah pengasuhan beberapa ulama besar pada masa itu. Di antaranya adalah Kamaluddin bin Al-Hammad. Di tangan ulama itu, As-Suyuti kecil sudah hafal Al-Quran sejak berusia 8 tahun. Demikian pula kitab Al-Umdah, Minhajul Fiqh wal Usul, dan Alfiyah Ibnu Malik menjadi kitab-kitab berikutnya yang ia hafal di luar kepala. As-Suyuti hidup pada masa ulama besar yang sangat mendalami bidang-bidang ilmu yang sangat beragam. Hal ini membekaskan pengaruh yang dalam pada diri ulama besar ini, dalam aspek luasnya wawasan dan penguasaan ilmiahnya. As-Suyuti memulai kesibukannya mencari ilmu dalam usia 14 tahun. Dia mulai menyibukkan diri dengan pendalaman ilmu agama sejak permulaan tahun 864 Hijriah, mempelajari fikih dan nahwu dari sejumlah guru, mengkaji ilmu faraid dari Allamah Syihabuddin Asy-Syamsai. Dengan syekh ini, dia mempelajari ilmu Al-Majmu'. Pada tahun 866 Hijriah, dia sudah mendapatkan rekomendasi untuk mengajar bahasa Arab dan sempat menulis kitab pertamanya yang berjudul Syarah Al-Istizah wal Basmalah. Adapun untuk ilmu fikih, ia pelajari dari Syirajuddin Al-Bulkini.
Tafsir ia reguk dari Asy-Syaraf Al-Manawi, dan ilmu bahasa Arab ia pelajari dari Taqiyuddin Al-Syumani dan Muhyiddin Ar-Rumi. Berkaitan dengan ilmu hadis, ia menjumpai ulama-ulama senior dalam bidang itu, sehingga ia dapat mempelajari kitab Ummatahu Kutubil Hadis, buku-buku induk hadis, dan mustahalah kepada ulama-ulama yang kompeten dalam bidang tersebut. Misalnya Taqiyuddin Asy-Syibi, Qasim bil Qatrul Bukha, dan Taqiyuddin bin Fath. Ia mempelajari kitab Sahih Muslim dari Syamsuddin Al-Sakrafi, dan ia juga mengkaji kitab Nakhbatul Fiqh di hadapan At-Taqiyyi Asy-Syumani. Para guru As-Suyuti juga tidak terbatas kaum lelaki saja. Ia juga sempat belajar dari beberapa guru wanita yang ahli dalam bidang hadis maupun fikih pada masa itu. Di antaranya Ummu Hanna Al-Misriyah, Aisyah bin Abdul Hadi, Sarah binti Al-Siraj bin Jammah, Zainab binti Al-Hafiz Al-Iraqi, dan Ummu Fadal binti Muhammad Al-Maqdisi. Guna menimba ilmu, dia tidak segan-segan berkeliling kota di banyak negeri untuk menjumpai ulama-ulama lainnya yang ahli di bidangnya. Kota-kota di Syam, Hijaz, India, Maroko, dan juga Sudan sudah pernah dia jelajahi. Dalam perjalanannya menuntut ilmu agama, dia mempunyai prinsip dalam mencari ilmu, yaitu penerapan dua metode untuk mencari ilmu. Yang pertama, memilih satu guru dan bermulazamah kepada guru itu dalam waktu yang cukup lama atau sampai sang guru meninggal. Kedua, dalam mencari ilmu, ia tidak membatasi diri kepada syekh-syekh tertentu saja. Walaupun ia seorang yang bermazhab Syafi'i dalam bidang fikih, ternyata itu tidak menghalanginya untuk mendalami fikih dari Izzuddin Al-Hanafi. Pertama kalinya ia mengeluarkan fatwa terjadi pada tahun 871 Hijriah. Ketika itu, kemampuan ilmiahnya sudah banyak, sehingga banyak pertanyaan yang diarahkan kepadanya dari banyak tempat. Dan dari sinilah ia mulai berfatwa dan menjawab permasalahan agama. Dan fatwa-fatwanya bisa dijumpai melalui kitabnya yang berjudul Al-Hawi. Dalam kitabnya Al-Hawi, beliau mengemukakan bahwa dunia ini hanya akan berlangsung selama 7.000 tahun, dan Nabi Muhammad diutus di akhir periode ke-6.000 tahun. Oleh karena itu, umur umat Islam adalah antara 1.000 hingga 1.500 tahun. Para ulama saat itu berdiskusi. Diskusi ini tidak lengkap tanpa menyelami hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang berbicara tentang eksistensi umat Islam. Salah satunya adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menyerukan eksistensi umat Islam dengan waktu antara salat asar hingga tenggelamnya matahari. Imam Bukhari juga meriwayatkan perumpamaan lain dari Abu Musa al-Asy'ari yang membandingkan umat Islam, Yahudi, dan Nasrani dengan pekerja yang bekerja di waktu yang berbeda tapi menerima upah yang sama. Imam Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari menginterpretasikan hadis ini sebagai isyarat bahwa umat Islam akan bertahan lebih dari 1.000 tahun dengan durasi yang setara dengan gabungan umat Yahudi dan Nasrani. Tidak hanya soal durasi umat, diskusi ini juga menyentuh prediksi tentang kedatangan Isa Al-Masih di akhir zaman yang menurut beberapa riwayat akan hidup selama 40 tahun di bumi sebelum hari kiamat. Pandangan ini bukan tanpa sanggahan. Para ulama menegaskan bahwa hadis-hadis itu lebih merupakan perumpamaan dan bukan penegasan literal tentang umur umat Islam. Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya menekankan bahwa perumpamaan dalam hadis seringkali bersifat simbolik dan tidak selalu mencerminkan realitas fisik. Dalam konteks yang lebih luas, diskusi ini mengundang refleksi tentang perjalanan dan masa depan umat Islam. Dari zaman kenabian, khalifah, hingga era modern, umat Islam telah mengalami berbagai fase perubahan dan tantangan. Ibnu Hajar juga mengatakan sebelumnya bahwa hadis ini juga mengandung isyarat akan singkatnya umur dunia yang tersisa. Jadi, kalkulasi umur umat Islam sama dengan umur Yahudi dikurangi umur Nasrani alias 2000 lebih sedikit dikurangi 600 tahun, yakni 1400 tahun lebih sedikit. Sementara itu, As-Suyuti dalam kitab lainnya, Al-Kafs, mengatakan, berdasarkan sejumlah riwayat atau atsar, umur umat ini adalah lebih dari 1.000 tahun, namun lebihnya tidak mungkin lebih dari 500 tahun. Artinya, maksimal umur umat ini adalah 1.500 tahun. Dari kedua pendapat inilah lantas disimpulkan bahwa umur umat Islam berkisar antara 1.400 hingga 1.500 tahun. Sedangkan kita saat ini berada pada tahun 1446 Hijriah.
Sebagaimana dimaklumi, bila ditambahkan 13 tahun, yaitu periode pra-hijriah sejak masa kenabian Rasulullah, berarti umur umat Islam saat ini adalah 1459 tahun. Artinya, waktu yang tersisa hingga umat ini punah adalah kurang lebih 40 tahun saja. Bila kita tinjau dari hadis sahih tentang turunnya Isa al-Masih di akhir zaman menjelang kiamat, maka kita dapatkan bahwa Isa al-Masih akan hidup selama 40 tahun di bumi sebelum akhirnya wafat dan diselarkan oleh kaum muslimin. Maka dari itu artinya turunnya Isa al-Masih sudah tidak lama lagi. Dan turunnya Isa al-Masih merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Demikianlah menurut pendapat yang meyakini kalkulasi tersebut. Meskipun pada masanya, hadis ini sempat dikatakan dhaif oleh beberapa ulama, seperti Ibnu Katsir, As-Sanketi, dan As-Sakhawi. Ada sebuah riwayat lain yang dituliskan oleh Ibnu Rajab al-Hambali. Meskipun riwayat itu adalah sanggahan, tapi dia menjelaskan dalam bentuk yang lebih mudah diterima, yaitu perumpamaan. Ibnu Rajab al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya Al-Fath al-Barim, hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW sekedar sebagai perumpamaan, dan perumpamaan itu cenderung bersifat longgar. Dengan demikian, ketika Nabi menyerupakan eksistensi kita dibanding umat-umat sebelumnya, ialah seperti tempo antara masuknya waktu asar hingga terbenamnya matahari. Maka ini adalah sekadar permisalan atau perumpamaan dengan maksud mubalagah atau hiperbola untuk menjelaskan terjadinya hari kiamat. Setidaknya, meskipun beberapa ulama mengatakan kalau hadis itu adalah dhaif, tapi ada juga beberapa pendapat lain yang mengatakan kalau hadis itu memang benar. Namun, beberapa orang salah mengartikan dan menerjemahkannya. Oleh karena itu, penjelasan dan pembuktian hadis ini juga akan dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Fadli Bahri dalam bukunya Kebenaran dari Timur, melalui sebuah perumpamaan yang sangat terkenal, Four Horsemen of the Apocalypse, atau 4 penunggang kuda di akhir zaman. Merujuk kepada suatu bagian penglihatan yang dialami oleh Yohanes ketika berada di Pulau Patmos pada abad pertama Masehi, yang dicatatnya dalam kitab Wahyu kepada Yohanes, yang merupakan kitab terakhir dalam Alkitab Kristen. Pada pasal 6 kitab Wahyu itu, Yohanes melihat suatu gulungan kitab yang dimatrai dengan 7 matrai. Ketika 4 matrai itu dibuka, berturut-turut muncul 4 penunggang kuda dengan ciri-ciri yang berbeda. Masing-masingnya dengan kuda yang berwarna putih, merah padam, hitam, dan hijau kuning. Ada banyak penafsiran mengenai apa yang dilambangkan oleh para penunggang kuda ini. Pandangan apokaliptis Kristen umumnya menafsirkan bahwa 4 penunggang kuda itu sedang mempersiapkan apokaliptis ilahi ke atas bumi sebagai pertanda penghakiman terakhir. Dalam buku Kebenaran dari Timur yang ditulis oleh Fadli Bahri, dia membuat sebuah interpretasi atau metafora 4 penunggang kuda tersebut berada dalam pola jangka waktu yang simetris, yaitu setiap 360 tahun. Dia berpandangan bahwa kemunculan penunggang pertama dengan kuda putih jadi pada tahun 610 Masehi, yaitu merujuk kepada Nabi Muhammad yang dalam banyak literatur sejarah disebut menunggang kuda putih. Lalu, kemunculan penunggang kuda kedua dengan kuda merah menurutnya terjadi pada tahun 970 Masehi, yang merujuk kepada John I Tzimiskes atau Kaisar Bizantium yang memang terkenal dengan julukan Chumsik, yang dalam bahasa Armenia berarti Bud Merah. Lalu selanjutnya, kemunculan penunggang ketiga dengan kuda hitam terjadi pada tahun 1330 Masehi, merujuk pada Edward the Black Prince atau putra tertua Raja Edward III dari Inggris yang terkenal dengan julukan Pangeran Hitam. Lalu, kemunculan penunggang keempat dengan kuda pucat terjadi pada tahun 1690 Masehi yang tidak merujuk pada sosok seorang tokoh, tapi lebih merujuk pada sebuah intuisi, bisa sebuah intuisi negara, kerajaan, ataupun institusi agama. Warna pucat kuda keempat yang disebut kuning kehijauan atau hijau kekuningan
Besar dugaan dia merujuk kepada sebuah wabah demam kuning yang pada tahun 1690 Masehi menyebar di 13 koloni Inggris di benua Amerika. Salah satu yang terparah yaitu wabah yang menyebar di Philadelphia pada kisaran 1690 Masehi hingga 1807 Masehi. Jika kemunculan 4 penunggang kuda yang menandai pembukaan segel pertama hingga keempat, dia mengasumsikan berada dalam siklus 360 tahun. Maka pembukaan segel kelima, keenam, dan ketujuh dia asumsikan terjadi dalam siklus 129 tahun 6 bulan. Tapi untuk mempermudah perhitungannya dibulatkan saja menjadi 129. Angka 129 berasal dari jumlah kuadrat dari 360 dikali 360 yang artinya sama dengan 129.600. Angka itu sendiri adalah angka yang sangat unik dan akrab dikenal di kalangan filsuf hingga kalangan okkultisme. Jika pembukaan segel keempat yang ditandai dengan kemunculan penunggang kuda keempat terjadi pada tahun 1690 Masehi, maka pembukaan segel kelima terjadi pada tahun 1816 Masehi. Pembukaan segel keenam pada tahun 1948 Masehi. Dan pembukaan segel terakhir atau segel ketujuh terjadi pada tahun 2077 Masehi. Pertanyaannya, apakah penggunaan angka 129 sebagai angka siklus tahun pembukaan segel 5, 6, dan 7 adalah tindakan yang dipaksakan, ataukah memang sudah seperti itu hakikatnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, dia memberi dua perspektif, yakni secara hitungan matematika dan dengan sebuah tinjauan historis. Pertama, secara tinjauan matematika, angka 129.600 sebagai jumlah kuadrat angka 360 sudah selayaknya menjadi pilihan untuk angka siklus pembukaan segel 5, 6, dan 7. Dikarenakan pada pembukaan segel 1, 2, 3, dan 4, siklus tahunnya adalah 360 tahun. Lalu selanjutnya secara historis, akhir siklus 360 tahun di pembukaan segel keempat yakni 1690, yang kemudian menjadi awal dari perhitungan siklus 129 untuk pembukaan segel 5, 6, dan 7. Menunjukkan jika pembukaan segel ketujuh berada pada tahun 2077. Ini setidaknya sejalan dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Ash-Shuyuti dalam kitabnya Al-Hawi yang sudah kami sampaikan di awal tadi, yang menyatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 1500 tahun. Jika yang dimaksud 1500 tahun ini adalah tahun Hijriah, maka dalam tahun Masehi nilainya sekitar 1455 tahun. Hal ini dikarenakan setiap 33 tahun usia kita dalam tahun Masehi mesti ditambahkan 1 tahun atau sama dengan 34 menurut tahun Hijriah. Karena tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tahun 622 Masehi, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan jika dikatakan umur umat Nabi Muhammad tidak lebih dari 1500 tahun Hijriah atau 1455 tahun Masehi, maka jika dihitung dari tahun 622 Masehi ditambah 1455 tahun, hasilnya menunjukkan tahun 2077. Tahun ini persis sama dengan tahun pembukaan segel 7 menurut perhitungan siklus 129. Pada bulan Maret 1947, 2 tahun setelah Perang Dunia II berakhir, sebuah kisah menarik muncul dari acara makan malam yang dihadiri oleh Albert Einstein. Malam itu, Einstein berada di sebuah pesta, berbincang dengan teman-temannya sesama ilmuwan. Di tengah-tengah obrolan itu, seorang rekan bernama Alf Werner tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang cukup serius. "Hai Einstein, menurutmu senjata apa yang akan digunakan jika ada Perang Dunia Ketiga?" Pertanyaan itu pun membuat Einstein terdiam sejenak. Beberapa menit berlalu sebelum ia menjawab. Dengan suara pelan tapi tegas, Einstein berkata, "Saya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan dalam Perang Dunia Ketiga. Tapi, satu hal yang pasti, jika sampai ada Perang Dunia Keempat, senjatanya adalah tongkat dan batu." Einstein berkata demikian karena ia yakin bahwa jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, maka senjata nuklir pasti akan digunakan. Namun, ia juga percaya bahwa setelah perang usai, dunia akan mengalami kehancuran total, dan saat itu yang tersisa bagi manusia hanyalah tongkat dan batu untuk bertahan hidup. Bagi kita yang hidup dalam masa damai, mungkin sulit untuk membayangkan kegelapan dan kesengsaraan perang. Tapi Einstein adalah saksi hidup dari 2 perang dunia yang sangat besar,
Bahkan pada Perang Dunia Kedua, ia berada di lingkaran pengambil keputusan yang sangat penting, meskipun kemudian menyesali dampak dari teknologi yang telah dibuatnya. Itulah sebabnya Einstein memahami betapa berbahayanya kemajuan teknologi jika digunakan untuk perperangan. Ramalannya tentang Perang Dunia Ketiga adalah peringatan bagi umat manusia bahwa perang semacam itu bisa memaksa peradaban kita kembali ke zaman primitif. Perang Dunia Ketiga, jika benar terjadi, ini akan menjadi mimpi buruk bagi umat manusia. Perang semacam itu bisa sangat menghancurkan, bahkan mungkin menjadi akhir dari eksistensi kita. Lalu mengapa? Karena jika melihat sejarah, perang akan selalu membawa kematian dan kehancuran. Sekarang bayangkan, jika Perang Dunia Ketiga ini benar-benar terjadi, apa jaminannya negara-negara besar tidak saling menghancurkan dengan senjata nuklir? Senjata ini memiliki daya rusak yang luar biasa, mampu meluluh lantahkan dunia. Setelah Perang Dingin berakhir, ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia belum sepenuhnya mereda. Mereka masih saling mengancam dengan arsenal nuklir mereka yang mematikan. Ancaman ini menjadi pengingat betapa rapuhnya perdamaian jika senjata semacam itu ada dalam genggaman manusia. Hingga saat ini, senjata nuklir hanya pernah digunakan 2 kali dalam perang, yakni pada akhir Perang Dunia Kedua. Pada saat itu yang pertama kali, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir Little Boy di Hiroshima, Jepang, 6 Agustus 1945. Kedua, bom Fat Man dijatuhkan di Nagasaki, Jepang, 9 Agustus 1945. Ledakan nuklir Little Boy menjadi kekuatan ledakan sekitar 15 kiloton yang meratakan sebagian besar bangunan dalam radius 1 mil. Gelombang kejut itu diikuti dengan ledakan panas pada suhu 6.000 derajat Celcius yang menyulut atau membakar apapun yang mudah terbakar. Tak hanya itu, ledakan itu menghasilkan radiasi pengion yang mematikan dan dampak radioaktif yang berkepanjangan. Secara keseluruhan, pemboman Hiroshima menurut laporan pemerintah pada tahun 1945 diperkirakan mengakibatkan 66.000 kematian dan 69.000 lainnya cedera. Sedangkan jumlah total di Nagasaki menyebabkan 39.000 kematian dan 25.000 cedera. Dikutip dari laman The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons atau AISHN, Rusia memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia dengan 5.869. Amerika Serikat menyusul dengan 5.224 senjata nuklir yang disimpan di Amerika Serikat di 5 negara lainnya seperti Turki, Italia, Belgia, Jerman, dan Belanda. Total, hulu ledak nuklir yang dimiliki hanya oleh Amerika dan Rusia saja sudah mencakup 90% senjata nuklir yang ada di dunia ini. Diperkirakan terdapat sekitar 13.080 hulu ledak nuklir di dunia saat ini, yang mana nuklir-nuklir itu dimiliki oleh Rusia, Amerika Serikat, China, Prancis, United Kingdom, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Dan jika kita berkaca pada kekuatan nuklir yang pernah dibuat oleh Soviet pada tahun 1961 yang bernama Tsar Bomba, maka maksimum kekuatan nuklir yang mungkin bisa dibuat oleh manusia adalah sekitar 50 megaton, yang apabila dibandingkan dengan seluruh bom yang meledak pada Perang Dunia Kedua dan ditambah lagi dengan bom atom yang meledak pada 1945, maka hasilnya adalah 1.350 hingga 1.750 kali lebih kuat daripada bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Bayangkan saja jika satu bom nuklir dengan gaya ledak maksimum mencapai 50 megaton memiliki kekuatan untuk menghancurkan area seluas 1.050 km persegi. Kini, di dunia tercatat ada sekitar 13.000 bom nuklir yang tersimpan. Jika semuanya digunakan, maka total daya ledaknya mencapai 13.650.000 km persegi. Sebuah luas yang jauh melebihi ukuran banyak negara di dunia ini. Namun, kehancurannya tidak berhenti di situ. Radiasi yang dihasilkan bom nuklir ini menyebar 10 hingga 12 kali lebih luas dari daya ledaknya. Dan jika dihitung, radiasi itu meluas hingga 163.800.000 km persegi. Jika dibandingkan dengan luas daratan bumi yang hanya 148.940.000 km persegi, maka tidak ada satupun sudut yang aman dari dampak ini di bumi ini. Dan itu pun belum termasuk efek perubahan iklim yang bisa berlangsung selama 40 tahun lebih, membuat lingkungan menjadi tak layak huni bagi manusia.
Langit gelap dan dari kejauhan asap mulai muncul perlahan, menyelimuti bumi, persis seperti selimut yang sangat menyesakkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan tentang hari ketika langit akan mendatangkan kabut asap yang nyata. Firman-Nya dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11 mengatakan, "Maka nantikanlah hari ketika langit menantang kabut asap yang tampak jelas yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah azab yang sangat pedih." Asap itu bukan sekadar fenomena biasa. Rasulullah SAW melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Tabrani telah menjelaskan dampaknya. Beliau bersabda bahwa asap itu akan memberikan rasa seperti demam kepada orang-orang mukmin. Namun, bagi mereka yang durhaka, asap itu akan jauh lebih menyakitkan. Lebih dari itu, Rasulullah menyebutkan bahwa asap ini adalah salah satu dari 3 tanda besar sebelum hari kiamat. Selain asap, akan ada kemunculan binatang yang luar biasa. Dan pada akhirnya, Sang Dajjal, sang penipu besar, akan membawa fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia.